Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan dasar klien, tentang body mekanik, rasa aman, dan rasa nyaman. Pertama, kita akan membahas body mekanik pada kehamilan. Jadi, body mekanik pada kehamilan ini juga bisa dilakukan pada pasien-pasien yang tidak masa kehamilan juga. Tapi pada ibu hamil, ini harus benar-benar memperhatikan body mekanik agar hamilnya ini aman dan nyaman. Yang dimaksud body mekanik yaitu penggunaan tubuh yang efisien dan terkoordinir sehingga aman untuk menghasilkan pergerakan dan mempertahankan keseimbangan selama aktivitas, baik itu tidur, duduk, berjalan, mengangkat barang, dan lain-lain. Jadi body mekanik pada kehamilan yang dimaksud di sini adalah sikap tubuh yang baik untuk menyesuaikan perubahan tubuh pada ibu hamil, terutama tulang punggung. Jadi nanti dengan body mekanik yang baik, tubuh ibu hamil ini lebih merasa nyaman. Tujuannya adalah ibu-ibu hamil ini mempunyai aktivitas sehari-hari yang aman dan nyaman dan tidak muncul keluhan pada punggung. Jadi body mekanik dalam beberapa posisi. Pertama, posisi duduk. Jadi ibu hamil duduk ini harus dalam keadaan tegak juga. Jadi tempatkan tangan di lutut dan tarik tubuh ke posisi tegak. Jadi posisi tegak, dagu juga ditarik bagian atas kepala seperti ketika ibu berdiri. Jadi seperti ini. Nah, jadi posisinya tegak. Jadi ini jika ibu hamil duduknya posisi nyaman, tidak bungkuk seperti ini, maka dia punggungnya juga akan terasa nyaman karena kehamilan ini kita ketahui akan berlangsung lama ya, dari 0 sampai 9 bulan. Kemudian saat berdiri, jadi terutama pada kehamilan yang semakin besar, di mana berat janin semakin bertambah, maka ibu-ibu hamil ini diharapkan jangan berdiri terlalu lama. Jadi semakin lama berdiri, ibu hamil tentu akan merasa semakin capek. Otot-otot dan tulang akan semakin tegang. Jadi dibatasi lama berdirinya. Misalnya ibu ini harus antri, harus berjualan. Nah, ini diusahakan bisa menyiapkan kursi agar ibu ini mengurangi lama berdirinya. Kemudian ketika berdiri, ibu juga harus berdiri dengan tegak lurus dari telinga sampai ke tumit kaki. Jadi posisinya tegak lurus. Jadi jangan membungkuk, jangan miring seperti itu. Kemudian selanjutnya posisi berjalan. Jadi ketika berjalan, ibu hamil ini usahakan tidak menggunakan sepatu hak tinggi. Jadi pilih sepatu yang nyaman dan aman. Kemudian hindari sepatu yang bertumit runcing karena ini dapat mengurangi keseimbangan ibu hamil. Jadi ibu hamil sama ibu tidak hamil ketika janinnya lebih besar, keseimbangannya juga berubah. Karena apa? Karena ibu hamil ini membawa muatan lebih banyak di daerah depan, jadi keseimbangannya berubah. Kemudian untuk ibu hamil yang mempunyai anak balita, jika menggunakan stroller, usahakan tinggi pegangan kereta ini sesuai untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil jangan mendorong kereta bayi balitanya, anak balitanya itu terlalu membungkuk seperti ini. Nanti akan menyebabkan punggungnya terasa sakit. Kemudian body mekanik saat tidur, ibu boleh tidur tengkurap jika ibu sudah terbiasa. Jadi kalau misalnya ibu ini, saya kalau nggak tidur tengkurap nggak nyaman atau nggak bisa tidur, jadi boleh. Tapi pada kondisi hamil seperti ini, perlu menggunakan bantal atau guling untuk mengganjal sehingga bayi ini tidak tertekan ke ke bawah. Jadi di dada sama di bawah perut ini dikasih bantal. Kemudian yang nyaman adalah posisi miring. Jadi untuk ibu hamil yang paling nyaman itu posisi miring. Posisi miring ini ketika janin semakin besar, maka ibu hamil bisa merasakan nyeri di daerah perut. Jadi supaya menghilangkan nyeri,
kita, tenaga kesehatan, harus mengedukasi ibu supaya mengganjal perutnya dengan bantal kecil atau guling kecil. Hal ini akan menjadi solusi yang sangat membuat ibu hamil nyaman. Jadi pengalaman saya pribadi, dulu ketika saya hamil pertama kali, hamil anak pertama, ketika usia kehamilan 8 bulan, saya tuh tidur terlentang itu merasa tidak nyaman, jadi sesak nafasnya. Jadi saya harus tidur miring. Ketika tidur miring, perutnya nyeri karena beban di perut ini besar atau berat ya, jadi merasakan nyeri. Jadi 2 hari itu nggak bisa tidur, hanya terlentang, miring, merasakan tidak nyaman semua. Kemudian ketika diberi solusi diganjal perutnya, itu terasa nyaman banget, tidurnya nyenyak. Jadi bantal yang mengganjal itu diganjalkan di bawah janin. Jadi pas di bawah perut, di samping perut kita, bantalnya yang lebih kecil. Jadi nanti kita ketika tidur miring ini tidak perlu menahan perut. Jadi perut yang menahan perut itu bantal. Jadi ibu akan merasa nyaman sekali. Kemudian setelah usia 6 bulan kehamilan, sebaiknya ibu ini mengurangi tidur terlentang. Jadi ketika janin semakin berat, ketika ibu tidur terlentang ini bisa menekan pembuluh darah utama. Hal ini bisa menyebabkan ibu pingsan. Hal yang banyak dirasakan oleh ibu ketika tidur terlentang biasanya adalah ibu merasakan sesak nafasnya karena tertekan, perutnya menekan daerah dada juga, jadi nafasnya sesak. Jadi paling nyaman itu tidurnya miring. Jika ibu ingin tidur terlentang atau miring, lebih baik kedua kakinya diganjal lebih tinggi, bisa diganjal menggunakan bantal atau guling. Kemudian body mekanik yang lain adalah ketika ibu bangun dari tidur, dari posisi tidur atau posisi berbaring. Jadi ini ada caranya ya, jangan bangun tidur pagi itu langsung bangun langsung berjalan. Nah ini untuk tubuh ini kurang bagus. Jadi untuk yang tidak hamil pun ketika mau berdiri dari bangun tidur itu pelan-pelan duduk dulu, kemudian berdiri. Nah ini akan memberikan tubuh untuk beradaptasi dari jantung, dari tulang, dari otot ini beradaptasi pelan-pelan agar siap untuk aktivitas. Nah, untuk ibu hamil juga seperti itu. Jadi geser, ibu ini nggak langsung bangun, tapi geser ke pinggir tempat tidur, ke tepi tempat tidur, kemudian lututnya ditekuk, angkat tubuh ibu perlahan-lahan dengan tangan, jadi ditahan dengan tangan. Sudah itu kakinya diturunkan, dia duduk dulu beberapa saat, kemudian baru berdiri. Jadi setiap pagi lakukan seperti itu. Jangan buru-buru. Jadi pelan-pelan, ini tentu akan membuat tubuh kita melakukan adaptasi dan janin di dalam perut juga tidak kaget. Kemudian setelah dari posisi tidur ke berdiri, kita ke membungkuk dan mengangkat. Jadi ibu hamil kita ketahui tadi titik keseimbangannya berubah karena ada beban di depan. Nah, ketika ibu hamil membungkuk atau mengangkat, ini posisinya harus benar-benar diperhatikan. Jadi terlebih dahulu ibu hamil menekuk lutut. Jadi jangan membungkuk seperti ini, tapi tekuk lutut jadi badan tetap tegak. Lutut ditekuk, angkat. Nah, ini dilakukan oleh pasien yang tidak hamil, dilakukan oleh semua orang pun sangat bagus. Jadi akan menghindari cedera pada punggung dan pinggang. Jadi akan merasa nyaman. Setelah body mekanik, kita ke pengaturan posisi pasien. Pengaturan posisi pasien yang dimaksud ini adalah pemeliharaan keselarasan tubuh pasien dengan mencegah hiperekstensi dan rotasi lateral yang ekstrim untuk mencegah komplikasi imobilisasi dan cedera. Jadi intinya pergerakan tubuh untuk mencegah komplikasi dari imobilitas atau cedera. Tujuannya pertama, ya jelas memberi kenyamanan dan keamanan. Jadi nanti melindungi pasien dari cedera, dari komplikasi fisiologi imobilitas. Yang dimaksud komplikasi fisiologi imobilitas itu adalah pasien bed rest. Jadi pasien yang bed rest ini kan dia bisa beresiko untuk dekubitus. Jadi karena misalnya punggungnya seperti ini terus-menerus, jadi daerah-daerah yang menonjol ini menekan pembuluh darah ini
lama sekali. Jadi di tubuh itu kan ada beberapa tulang yang menonjol. Nah, ketika dia tiduran, dia menekan ke tempat tidur dalam jangka waktu lama, maka jaringan di sekitar yang ditekan ini bisa mati sehingga nekrosis. Jadi tujuan pengaturan posisi pasien ini salah satunya mencegah komplikasi dari imobilitas tadi, komplikasi dari bed rest pasien. Kemudian tujuan yang lain adalah memberikan jalan nafas adekuat. Jadi posisi membuka jalan nafas dan mempertahankan sirkulasi sepanjang prosedur pengobatan. Misalnya pasien yang mengalami pembedahan, pemeriksaan, pengambilan spesimen, perawatan, dan lain-lain. Kemudian prosedurnya yang pertama jelas kita memberikan penjelasan kepada pasien. Jadi setiap tindakan jangan lupa memperkenalkan diri, memberikan penjelasan kita mau melakukan apa, tujuannya apa, prosedurnya bagaimana, lamanya berapa menit, itu kita jelaskan. Ketika kita menjelaskan, maka pasien itu akan mudah untuk bekerja sama dan kooperatif dengan tujuan kita. Kita jelaskan kenapa posisi harus dirubah. Misalkan pasien ini kalau dirubah kan nyeri ya nanti. Saya nggak mau pindah posisi, nanti saya merasakan nyeri. Nah, ketika kita menjelaskan, jadi ibu itu harus dirubah posisinya setiap 2 jam sekali agar kulit ibu peredaran darahnya lancar sehingga tidak ada luka. Nah, ketika manfaatnya tahu, pasien tahu manfaatnya bagus untuk dia, maka dia akan lebih kooperatif. Kemudian dijelaskan bagaimana dilakukan. Ibu nanti perubahan posisinya, ibu adalah miring kanan selama 2 jam, kemudian tidur terlentang 2 jam, miring kiri 2 jam, seperti itu dijelaskan. Kemudian berikan komunikasi yang baik. Hal ini tentu akan membuat pasien ini kooperatif dan mempertahankan posisi baru yang dianjurkan. Misalnya posisi ini kok lebih sakit, tapi karena pasien ini tahu tujuannya, maka dia akan lebih patuh untuk mempertahankan posisi itu. Kemudian dorong pasien untuk membantu sebisa mungkin. Jadi kita menjelaskan, ibu nanti saya butuh bantuan ibu harus pegangan ke ini, ibu harus mengangkat pantat. Nah, ini intinya pasien itu diberdayakan. Hal ini akan meningkatkan kemandirian pasien dan meningkatkan harga diri pasien. Oh, jadi saya tuh nggak selemah itu. Jadi saya masih bisa membantu penyembuhan saya sendiri. Kemudian jika perawat atau bidan atau tenaga kesehatan harus mampu menilai kekuatan kita sendiri. Jadi kalau memang memerlukan bantuan yang memadai, maka tenaga kesehatan harus tahu ini, oh ini pasien ini berat, saya nggak bisa, jadi saya harus cari bantuan, dia mencari bantuan petugas lain, tenaga kesehatan lain, atau mencari bantuan keluarga. Misalnya Bapak, ini saya butuh bantuan Bapak untuk mendorong, kayak seperti itu. Ketika tenaga kesehatan tidak bisa mengetahui kemampuannya, menakar kemampuannya, maka bisa terjadi cedera, karena ketika harus mengangkat pasien, misalnya angkat pasien itu 2 orang, nah ternyata malah tidak kuat atau menimbulkan cedera. Nah, itu ini tenaga kesehatan tidak bisa menakar kebutuhan atau kemampuan pribadinya. Kemudian pedoman pengaturan posisi pasien, jadi gunakan alat bantu mekanik. Jadi kita kaji dulu, kita akan melakukan perubahan posisi apa, kita memerlukan apa. Misalnya memerlukan papan tempat tidur, papan luncur. Jadi misalnya memindah pasien, kita memerlukan papan luncur yang bisa menahan punggung pasien supaya posisinya tegak, posisinya datar. Kemudian apakah membutuhkan bantal, kemudian alat-alat yang lain. Kemudian angkat tempat tidur pasien. Jadi sesuaikan atau posisikan tempat tidur pasien sehingga beratnya berada di tingkat pusat gravitasi perawat. Jadi posisi tingginya tempat tidur ini harus kita sesuaikan dengan posisi penolong. Jadi kita ketika mau menolong, kita lihat posisi tempat tidurnya bagaimana. Misalnya posisi tempat tidur masih semi polar, kita luruskan.
posisi tempat tidur masih sangat rendah, kita naikkan. Masih terlalu tinggi, kita turunkan. Jadi kita harus tahu, oh ini supaya nanti berjalan aman, kita memindah posisi, pengaturan posisi ini, apa yang harus dilakukan step by step kita harus tahu. Kemudian rubah posisi tiap 2 jam sekali. Jadi reposisi pasien setiap 2 jam membantu mencegah komplikasi seperti kulit tertekan dan kerusakan kulit, misalnya dekubitus. Jadi pada pasien yang bed rest atau imobilitas, jadi dia tidak bergerak, kita harus merubah posisi setiap 2 jam. Hal ini untuk memperlancar sirkulasi darah pada daerah-daerah badan yang tertekan. Jadi kalau dia nggak berubah, daerah yang tertekan tulang ya tertekan terus, itu akan membuat jaringan nekrosis. Kemudian hindari gesekan dan menggeser. Jadi nggak boleh pasien itu didorong, itu nggak boleh, tapi diangkat yang boleh. Angkat daripada menggeser untuk mencegah terjadi gesekan yang dapat melukai kulit. Kemudian mekanika tubuh yang tepat. Amati mekanika tubuh yang baik untuk keselamatan Anda dan pasien Anda. Jadi ketika kita melakukan perubahan pengaturan posisi pasien ini, kita harus memperhatikan keselamatan pasien itu jelas. Kita nanti kalau angkat ini, lehernya tertekuk atau tidak, tangannya tertarik atau tidak, ini kita harus perhatikan juga. Kemudian ketika kita mengangkat ini, badan kita memang kuat, badan kita tidak akan cedera karena memforsir diri, jadi tidak kuat tapi dipaksa, jadi kita malah cedera, tangannya sakit, punggungnya sakit, seperti itu. Kalau memang misalnya kalau mengangkat pasien itu harusnya 3 orang ya minimal untuk pasien biasa. Nah, ketika pasiennya obesitas, ya jangan dipaksakan 3 orang, kalau perlu 4 atau 5 orang. Kemudian, bagi tenaga kesehatan, hindari memuntir punggung, leher, panggul, dan menjaganya agar tetap sejajar. Jadi ketika kita mengangkat, kita harus tidak menekuk punggung kita, tapi kita lebih ke menekuk lutut. Jadi menekuk lutut, kemudian kuda-kuda, posisi kuda-kuda itu agar kekuatan kita maksimal. Jadi gunakan kekuatan tangan dan kaki, jadi jangan gunakan kekuatan punggung. Jadi kalau kita bungkuk, kita angkat gini kan kita yang yang bekerja keras punggung kita, nanti punggung tenaga kesehatan ini bisa cedera. Jadi yang harus dilakukan adalah kita lebih sering memanfaatkan tangan dan kaki. Ketika kita akan mengangkat, kencangkan otot perut dan otot gluteal sebagai persiapan untuk bergerak. Nah, kemudian ketika kita melakukan perubahan posisi, kan kita melakukan perubahan posisi ini biasanya lebih dari 1 orang. Jadi kalau 1 orang ya kita bisa 1, 2, 3 sendiri pasti kompak ya. Tapi kalau lebih dari 1 orang, misalnya 2 orang, 3 orang, maka orang yang mengangkat bagian terberat itu yang menjadi komando. Jadi misalnya mengangkat badan, nanti yang bagian pantat ini kan paling berat ya. Nah ini dia yang memberi komando. 1, angkat pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, angkat. Nah, seperti itu. Jadi harus kompak. Jangan sebelumnya belum dibicarakan langsung angkat 1, 2. Ada yang 2 udah ngangkat. Ada yang 3 belum ngangkat. Jadi sebelumnya harus dibicarakan dulu antara 3 orang itu. Kemudian pengaturan posisi yang kita bahas tadi ada beberapa macam ya posisinya. Pertama posisi supin, fowler, ortopeik, tripod, prone. Kita bahas satu persatu ya. Pertama posisi supin atau dorsal recumbent. Jadi teman-teman sama ya, nanti ada yang bilang posisi supin atau dorsal recumbent. Posisi supin yang dimaksud adalah terlentang, dorsal recumbent adalah punggung terlentang, jadi punggungnya lurus. Kemudian pasien berbaring terlentang dengan kepala dan bahu sedikit terangkat dengan menggunakan bantal, kecuali dikontraindikasikan. Jadi posisi supin ini biasanya dengan bantal, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah ini ya gambarnya, jadi paling sederhana ini posisi supin atau dorsal recumbent. Kemudian posisi fowler atau semi duduk, ini adalah posisi di mana tempat tidur yang digerakkan ke atas. Jadi bisa dengan tempat tidur, bisa dengan menggajal dengan bantal. Intinya nanti pasien dia posisinya semi duduk antara 45 sampai 60 derajat.
Tapi di referensi lain bisa dibagi volar itu volar rendah, semi volar atau volar tinggi. Jadi kalau volar rendah itu 15 sampai 30 derajat ketinggiannya, kemudian kalau semi volar 30 sampai 45. Kalau volar tinggi ini hampir vertikal. Seperti ini ya. Jadi kalau 30 sampai 45 tadi termasuk ke semi volar. Jadi yang sering ini ya semi volar. Kalau volar rendah kita tahu tadi lebih turun lagi, kalau volar tinggi hampir tegak. Jadi ini ya, semivolar ini biasanya untuk pasien-pasien dengan sesak nafas. Ini dia akan merasakan lebih nyaman dengan posisi semivolar. Misalnya ibu PEB dengan udem pulmo. Nah, ini ibu merasakan sesak nafas nih. Oh, coba ibu saya posisikan semivolar ya. Kemudian ibu merasa nyaman tidak? Setelah dilakukan pemindahan posisi, dikaji perasaan pasien. Kemudian pada posisi volar ini, tenaga kesehatan harus mewaspadai kontraksi fleksi leher. Jadi dicek bantalnya jangan terlalu besar. Jadi bantal yang terlalu besar dapat mendorong kontraksi fleksi pada leher. Kemudian jika memang kontraindikasi, ya dorong pasien untuk beristirahat tanpa bantal. Kalau boleh pakai bantal ya boleh. Kadang pakai bantal terus mungkin sekali-kali nggak perlu pakai bantal untuk memperlancar peredaran darahnya. Posisi ini ya digunakan di beberapa operasi juga. Kemudian posisi orthop neck atau tripod. Ini posisi duduk di sisi tempat tidur. Jadi bisa di tempat tidur atau di sisi tempat tidur. Intinya nanti seperti membungkuk. Nah, ini bisa bersandar di bantal atau di meja. Nah, kalau di tempat tidur seperti ini posisinya, posisi orthop neck. Ini biasanya untuk saat anestesi, ini bisa seperti ini atau untuk terapi-terapi yang lain. Kemudian yang banyak juga posisi prone atau tengkurap. Jadi pasien berbaring di perut dengan kepala menghadap ke satu sisi dan pinggul tidak tertekuk seperti ini ya. Jadi untuk posisi prone ini supaya nyaman, daerah perut bisa diganjal, daerah kaki, kemudian menggunakan bantal seperti ini. Kemudian yang banyak juga dilakukan adalah posisi lateral. Posisi lateral atau posisi miring ini pasien berbaring miring di salah satu sisi tubuh dengan tungkai atas di depan tungkai bawah dan pinggul serta lutut tertekuk. Jadi ini bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Jadi miring kanan atau miring kiri, nanti bagian dada bisa diganjal dengan bantal, kemudian bagian kaki juga diganjal dengan bantal. Jadi ini pada pasien-pasien yang bed rest, tidak bisa bergerak, harus tiduran lama, dia tidak sadarkan diri, kita bantu pasien ini untuk miring kanan, miring kiri supaya peredaran darahnya lancar. Misalnya pasien yang lumpuh, tidak bisa menggerakkan badannya, ketika dibiarkan begitu saja, maka bisa terjadi dekubitus atau luka pada kulit-kulit. Kemudian posisi Sims. Nah, ini posisi Sims itu adalah disebut juga posisi semi prone. Prone tadi tengkurap ya. Kalau Sims semi tengkurap. Jadi posisi setengah jalan antara lateral, antara miring dan tengkurap. Jadi kalau miring tadi kan pasiennya miring gini atau nah ini setengah jalannya. Nah, kita lihat ini ya. Jadi posisinya hampir tengkurap tapi belum tengkurap. Jadi Sims seperti ini. Ini pada pemeriksaan kita misalnya mau melakukan pemeriksaan anus ada amben atau tidak, bisa posisi ini. Kemudian posisi litotomi adalah posisi pasien dengan pinggul dan lutut tertekuk dan paha terpisah. Nah, ini posisi yang sering dilakukan pada masalah-masalah kebidanan dan ginekologi. Untuk pemeriksaan, untuk terapi, untuk penata laksanaan lain-lain, ini bisa seperti ini, posisi litotomi. Kemudian
Posisi litotomi ini digunakan biasanya untuk pemeriksaan vagina dan persalinan ya. Jadi pemeriksaan vagina bisa untuk masalah-masalah obstetri maupun ginekologi. Kalau masalah obstetri yaitu masalah yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan. Kalau ginekologi masalah-masalah yang berhubungan dengan organ reproduksi wanita. Kemudian modifikasi posisi litotomi bisa litotomi rendah, litotomi standar, litotomi tinggi, litotomi hemi, dan litotomi over berdasarkan seberapa tinggi tubuh bagian bawah diangkat sampai tingkat elevasi untuk menunjang prosedur. Jadi nanti tergantung prosedurnya apa, posisi litotomi yang dipilih yang mana. Sudah 2 materi, kemudian kita lanjut ke materi ketiga, yaitu mekanika tubuh dan ambulansi. Jadi ambulansi ini adalah pergerakan pasien ya. Jadi latihan yang di mana pasien yang dirawat di rumah sakit dapat berpartisipasi kecuali dikontraindikasikan oleh kondisi pasien. Jadi tergantung kondisi pasiennya ya. Jadi ambulansi dini ini tahapan kegiatan setelah pasien pasca operasi. Misalnya post operasi sesar. Jadi kapan boleh miring kanan, boleh miring kiri, kemudian kapan boleh bangun, duduk, kemudian duduk di samping tempat tidur, kemudian berdiri, kemudian berjalan. Nah, ini diatur tergantung dari pasien ini pos dilakukan apa. Jadi pada ambulansi ini dilakukan dengan hati-hati tanpa tergesa-gesa untuk memperbaiki sirkulasi dan mencegah trombosis. Jadi pasien yang bed rest misalnya post sesar kan dia masih ada pengaruh dari anestesinya ya. Jadi dia tiduran. Baru 6 jam setelah operasi sesar ibu ini boleh miring kanan, miring kiri. Setelah 24 jam baru latihan duduk. Jadi ini karena efek dari anestesinya juga. Jadi ibu ini harus lebih hati-hati. Nah, pada pasien yang terlalu lama bed rest, ini bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Jadi misalnya terjadi trombosis. Nah, untuk mencegah itu, maka nanti tenaga kesehatan bisa melakukan Homan sign untuk melihat apakah ada trombosis di daerah ekstremitas bawah di kaki. Nah, untuk mencegah itu, tenaga kesehatan juga harus mengajarkan senam nifas. Misalnya dia digerakkan kakinya, digerakkan tangannya, digerakkan kakinya itu ditekuk, digeser, diangkat seperti itu untuk mencegah terjadinya trombosis. Kemudian ketika harus berjalan, kita juga perlu memeriksa apa yang perlu dibutuhkan oleh pasien. Misalnya apakah dia butuh kruk, atau dia butuh cairns, atau tongkat, atau walker. Walker itu untuk membantu berjalan. Jadi kita tentukan kebutuhan pasien itu apa. Tujuan ambulansi apa? Untuk memenuhi kebutuhan aktivitas, kebutuhan ambulansi, mempertahankan kenyamanan, mempertahankan toleransi terhadap aktivitas, mempertahankan kontrol diri pasien, dan memindahkan pasien untuk pemeriksaan. Jadi ambulansi ini macam-macam tujuannya, bisa untuk memindahkan pasien, untuk mempertahankan kenyamanan, mencegah terjadinya cedera, dan lain-lain. Tindakan ambulansi ini ada beberapa ya. Pertama, duduk di atas tempat tidur. Jadi dari tidur, posisi tidur ke posisi duduk di atas tempat tidur. Kemudian dari duduk ini, duduk di atas tempat tidur, pindah ke duduk di tepi tempat tidur. Kemudian kalau sudah bisa duduk, pasien ini duduk dari tempat tidur ke kursi atau berdiri. Kemudian kalau belum bisa berdiri, pindah ke kursi roda. Jadi duduk di pinggir tempat tidur dibantu pindah ke kursi roda. Atau dari tempat tidur ke berangkat. Jadi masih posisi tidur, tidak sambil duduk, dipindah ke berangkat yang lain. Jadi nanti teman-teman kalau sudah praktek di klinik, nanti ketemu nih banyak ketemu seperti ini. Jadi pasien-pasien yang kita temui itu kebanyakan pasien yang tidak sehat. Jadi kalau pasien ibu postpartum sehat itu juga habis dijahit jalan-jalan juga ada. Tapi kalau post SC
dia boro-boro jalan ya, jadi dia nggak bisa bergerak itu sampai hampir sehari itu tidak bisa bergerak. Jadi setelah itu dia mulai latihan bergerak, kita harus bisa membantu. Untuk duduk di atas tempat tidur, tadi kita sudah jelaskan ya, ini duduk di tepi tempat tidur. Intinya posisinya ini dilakukan tidak buru-buru, jadi pelan-pelan supaya tidak ada terjadi cedera, kemudian tidak ada terjadi penyumbatan atau trombus. Nah, ini untuk memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi ini kita melihat dari kemampuan pasiennya. Jadi pasiennya ini benar-benar lemah atau sedikit lemah, ada mempunyai beberapa kekuatan atau sama sekali tidak mempunyai kekuatan. Kemudian kita harus mempertimbangkan juga berat badan pasien ini berapa. Jadi kita tak bisa menentukan alat-alat apa yang kita butuhkan dan apakah kita membutuhkan tenaga kesehatan lain untuk membantu kita atau tidak. Nah, ini dijelaskan memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi, kemudian memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankat. Ini nanti tugasnya teman-teman membuat membuat video cara memindahkan pasien seperti contoh-contoh di sini. Nah, ini ya memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankat. Nanti teman-teman bisa baca, nanti bisa melakukan praktek seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ROM atau range of motion. Jadi ini adalah keterampilan dasar yang perlu diketahui tenaga kesehatan ketika merawat pasiennya. Jadi kita harus tahu ROM atau range of motion, yaitu pergerakan maksimum yang dapat dilakukan oleh sendi. Jadi apakah dia sagittal, frontal, atau transversal. Jadi nanti ROM itu pergerakan sendi ya. Adalah gerakan yang dilakukan oleh sendi dalam keadaan normal. Jadi seperti ini nih. Nah, ini normal. Jadi yang disebut range of motion adalah latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot di mana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai dengan gerakan normal, baik secara aktif maupun pasif. Jadi kalau sendi ini kan ini kalau ke sana nggak bisa ya, bisanya naik ya kita harus mengajari pasien untuk menggerakkannya. Kalau pasiennya bisa menggerakkan, disuruh menggerakkan, mengikuti gerakan-gerakan dari tenaga kesehatan. Kalau tidak bisa ya tenaga kesehatan yang menggerakkan pasien itu tadi agar tidak terjadi kekakuan. Tujuannya mempertahankan dan memelihara kekuatan otot, memelihara mobilitas persendian, merangsang sirkulasi darah, dan mencegah kelainan bentuk. Jadi pada pasien, misalnya pasien postpartum parah, kemudian dia harus bed rest lama, kita harus melakukan ROM untuk mempertahankan kekuatan ototnya. Jadi misalnya kaki dalam posisi tidur kan dia seperti ini ya. Jadi kita nanti ajarkan ibu untuk olahraga ROM seperti ini. Jadi kakinya ditekuk, dilepaskan, tekuk, lepaskan. Nah ini untuk mempertahankan kekuatan otot. Jadi kalau ibunya ini kita tidak edukasi pasien, jadi pasiennya kakinya gini, telapak kakinya tuh tidak digerakkan, tidak dilakukan ROM seperti ini selama misalnya 3 minggu. Ketika dia harus berjalan, otot di daerah sini karena tidak dilakukan ROM, dia akan mengecil atau atrofi. Maka ketika digunakan berjalan, dia akan lemah atau nyeri. Jadi kita harus melakukan ROM ini untuk memelihara kekuatan otot. Jadi ototnya tetap kuat. Ketika nanti dia pasien ini harus berjalan, dia tidak merasakan kesulitan yang besar dan nyeri yang berat. Jadi kalau udah lama seperti ini, dia harus berjalan, pasien ini bisa merasakan nyeri hebat dan bisa menolak untuk berjalan karena saking nyerinya itu tadi. Kemudian untuk memelihara mobilitas persendian. Jadi kalau sendi tidak digerakkan, sendi bisa kaku. Kemudian untuk merangsang sirkulasi darah. Jadi ketika banyak bergerak, banyak aktivitas, sirkulasi di sekitar itu bagus mencegah terjadinya dekubitus. Yang keempat, mencegah kelainan bentuk. Jadi kalau dia posisinya seperti ini terus ya nanti bisa bentuknya bisa berubah. Kemudian ROM ini bisa ROM aktif, bisa ROM pasif. Jadi kalau ROM aktif, latihan diberikan kepada klien
yang mengalami kelemahan otot. Jadi ototnya lemah, baik tangan atau kaki, kemudian latihan pada tulang maupun sendi di mana klien tidak dapat melakukan sendiri, sehingga klien memerlukan bantuan tenaga kesehatan maupun keluarga. Jadi ROM aktif ini tenaga kesehatan yang menggerakkan. Kalau ROM pasif ini dilakukan sendiri oleh pasien tanpa bantuan. Jadi kita mengajarkannya, ibu gerakan ya tangannya seperti ini, terus ibunya mengikuti. Nah ini ROM pasif. Kalau ROM aktif, ya kita yang membengkok-bengkokkan tangan, kaki, sendi-sendi itu kita yang membengkokkan. Seperti itu ya. Tujuannya sudah tadi ya, merangsang sirkulasi darah. Oke, kita lanjut ke istirahat dan tidur. Jadi istirahat adalah keadaan rileks tanpa adanya tekanan, tanpa ada tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Untuk istirahat dan tidur, ini akan kita bahas di konten selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita lanjut ke bagian berikutnya.